Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang biaya produksi dan laporan harga pokok produksi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Rania Aura Tabris dengan NIM 2330404122. Dan saya Reza Ramadhani dengan NIM 23304044132. Saya Milan Rasana dengan NIM 23304044162. Biaya produksi dalam akuntansi biaya adalah nilai yang dikorbankan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan dan memberikan manfaat saat ini atau mendatang bagi organisasi tersebut. Komponen biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku atau raw material cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang digunakan langsung dalam proses produksi barang. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya upah yang dibayarkan kepada pekerja secara langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak dapat langsung diidentifikasi dengan unit produk tertentu tetapi diperlukan untuk proses produksi, termasuk biaya listrik, sewa pabrik, dan gaji supervisor. Selanjutnya ada metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama ada metode harga pokok pesanan. Pada metode harga pokok pesanan ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan, batch atau pekerjaan. Metode ini cocok untuk perusahaan yang melakukan produksi atas dasar pesanan atau produk yang dihasilkan bersifat heterogen. Metode harga pokok pesanan dapat digunakan untuk menghitung biaya per unit untuk penentuan harga pokok produk. Biaya dapat dibandingkan dengan taksiran biaya ketika pesanan diterima ketika biaya diakumulasikan berdasarkan pesanan sepanjang produksi. Yang kedua ada metode harga pokok proses atau proses costing. Dalam metode ini, proses mengumpulkan semua biaya produksi dalam satu periode dan membagi dengan jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut, menghasilkan biaya per unit atau harga pokok per unit. Metode ini digunakan apabila semua unit yang diproses dalam satu departemen bersifat homogen dan memiliki standar. Materi selanjutnya yaitu metode pengumpulan biaya produksi dengan pendekatan full costing. Dalam pendekatan full costing, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap. Rumus metode pengumpulan biaya produksi dengan pendekatan full costing yaitu sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel dijumlahkan, maka totalnya akan menjadi harga pokok produksi. Nah, selanjutnya metode pengumpulan biaya produksi dengan pendekatan variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel. Rumus penentuan harga pokok produksi menggunakan metode variable costing yaitu sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel dijumlahkan, maka totalnya akan menjadi total biaya produksi. Materi berikutnya yaitu perbandingan laporan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan variable costing. A. Perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Menurut perhitungannya, kedua metode ini sama-sama mengikutsertakan bahan baku, beban tenaga kerja langsung, dan beban overhead pabrik. Perbedaannya untuk metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan variable costing hanya mengikutsertakan beban overhead variabel saja. Beban overhead pabrik sendiri merupakan biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. B. Pelaporan pada laporan laba rugi. Dari segi pelaporannya juga berbeda antara metode full costing dan variable costing. Jika menggunakan metode full costing, biaya overhead akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Untuk metode variable costing, baik produk terjual atau tidak, maka biaya overhead akan tetap dilaporkan, sehingga pos pendapatan akan berkurang. Yang selanjutnya adalah perlakuan biaya periode. Dalam metode full costing, biaya periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Biaya periode menurut metode variable costing ini dibebankan kepada produksi.
Materi selanjutnya adalah perbandingan metode full costing dan variable costing menurut kelebihan dan kekurangannya. Full costing kelebihannya yang pertama menampilkan biaya overhead yang sesungguhnya, yang kedua penundaan pembebanan biaya overhead saat barang belum laku atau belum terjual, yang ketiga pengalihan beban overhead untuk menambah atau mengurangi harga pokok persediaan. Kekurangannya adalah yang pertama, biaya overhead yang baik itu diperhitungkan menjadi lebih tinggi, yang kedua harga pokok produksi meningkat, yang ketiga harga jual ikut meningkat karena untuk mengimbangi harga pokok penjualan yang besar. Sedangkan pada variable cost kelebihannya yang pertama untuk perencanaan laba jangka pendek, kedua digunakan untuk pengendalian biaya karena membagi dua jenis biaya, yang ketiga sebagai referensi pengambilan keputusan untuk barang dengan intensitas pesanan kecil. Kekurangannya yang pertama pemisahan golongan biaya yang sulit dilakukan, yang kedua banyak yang beranggapan bahwa metode ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, yang ketiga tidak cocok untuk diterapkan pada perusahaan yang musiman. Selanjutnya, perbandingan laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan variable costing dari segi pengertian. Metode full costing mencakup semua biaya yang terkait dengan produksi termasuk biaya tetap dan variabel. Dalam laporan laba rugi, semua biaya overhead, baik tetap maupun variabel dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Hal ini berarti biaya tetap akan dibebankan pada produk yang dijual, sehingga mempengaruhi laba kotor yang dilaporkan. Sedangkan variable costing itu sebaliknya. Metode variable costing hanya mempertimbangkan biaya variabel dalam penghitungan harga pokok produksi. Biaya tetap tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi, tetapi dibebankan langsung sebagai biaya periode. Hal ini menghasilkan laba yang lebih tinggi ketika volume penjualan meningkat karena biaya tetap tidak mempengaruhi oleh perubahan dalam volume produksi. Selanjutnya, dari segi penyajian laporan laba rugi. Laporan laba rugi dengan full costing. Dalam laporan laba rugi menggunakan metode full costing, komponen biaya produksi ditampilkan secara menyeluruh. Hal ini memberikan gambaran lengkap mengenai total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, sehingga sering digunakan untuk laporan kepada pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Selanjutnya, laporan laba rugi dengan variable costing. Laporan laba rugi dengan metode variable costing lebih fokus pada analisis kontribusi dari setiap unit produk. Biaya tetap tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi, sehingga laba dapat difluktuasi lebih dramatis berdasarkan volume penjualan. Metode ini lebih berguna untuk manajemen internal dalam pengambilan keputusan operasional. Baiklah, sekian dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.